Oke, jadi hari ini aku mau naik bandros dan aku mau ceritain sedikit sejarah atau cerita tentang awal mula adanya bandros. Nah, keberadaan bandros sendiri merupakan rencana dari wali kota Bandung, yaitu Pak Ridwan Kamil pada tahun 2013 untuk meningkatkan sektor pariwisata di kota Bandung. Dan bandros sendiri diresmikan bertepatan pada malam tahun baru 2014 dan 18 Februari 2018 oleh Pak Ridwan Kamil. Oke, jadi sekarang kita jalan-jalan naik bandros keliling Bandung sambil dijelasin sama pemandu yang ada di bandrosnya. Setiap tempat di sudut kota Bandung yang punya sejarah, yang menjadi tempat kuliner atau yang sering dikenal jadi factory of potato food. Jadi kita bisa lebih mengenal setiap sudut kota Bandung dengan naik bandros. Tahun 80-an terkenal sebagai tempatnya konser musik. Jadi kalau artis-artis muda seperti Harry Mukti, Vicky Astria, juga almarhum Ika Adula dan seangkatan sama beliau itu sebelum terkenal itu manggungnya dulu di sini. Kemudian ada produsen Jakarta bawa mereka ke Jakarta rekaman, nah baru saat rekaman mereka terkenal. Kalau sekarang sih lebih dipakainya buat jogging. Kalau mau main basket di sana ada ring basket itu yang pakai kayak kandang itu ring basket karena memang supaya bolanya supaya nggak keluar biar nggak lebar keluar. Kalau ada yang hobi skateboard atau sepatu roda, apa sih namanya rollerblade ya. Di sebelah sana itu ada area buat kita latihan skateboard atau sepatu rodanya. Ini yang menarik, buat hari ini saya lihat tulisan aslinya dibuka tuh di atas. Yardbirds, saya itu gambar aslinya. Ini kompleks sebelah kiri kita. Jadi kompleks sebelah kiri kita ini awalnya Belanda membangunnya sebagai Yardbirds. Yardbirds ini artinya pasar tahunan. Di sini ada dalam dasar termasuk produk dan pameran. Kurang lebih konsepnya sama dengan kata fair di Jakarta ini. Kemudian ketika Indonesia merdeka, banyak aset-aset Belanda yang beralih ke pembukaan dan akhirnya fungsi berubah. Sekarang menjadi habitat kemana pendidikan dan nanti hampir angkatan darat. Sebelah kanan, Taman Lansia, Taman Malekbu ini merupakan taman yang dibangun di masa Hindia Belanda. Tapi akhir-akhir ini lebih 1958, Taman Usul ini berubah namanya menjadi Taman Lalu Lintas. Sekarang menjadi tempatnya favorit adik-adik untuk jalan-jalan, Taman Lalu Lintas Bandung. Nah, rasanya 58 lagi ulang tahun ya, 65 tahun. Nah, tahun 58 ketika baru dibuka atau diresmikan menjadi Taman Lalu Lintas, sebenarnya ini digunakan untuk membina geng motor kota Bandung yang cukup meresahkan warga awalnya. Nah, kemudian mulai di tahun 1980 ada taman kanak-kanak yang namanya Taman Kanak-kanak Ade Irma Suryani. Sampai sekarang masih ada taman kanak-kanaknya. Namanya orang Bandung ada yang menyebutnya Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani. Ada juga yang menyebutnya Taman Lalu Lintas Bandung. Baik, dari jalan yang sama yang depan kita sebelah kanan, yang sekarang menjadi dari awal berdiri sampai sekarang tetap menjadi kantor pusat yayasan dan panti asuhan putri. Yayasannya masih sama, The Salvation Army atau Bala Keselamatan. Itu dari awal berdiri sampai sekarang masih pengelolanya. Untuk asrama putranya itu menempati gedung yang ada di Jalan Dr. Icon. Baik. Dengar suara loncengnya? Ini legend ya, karena perlintasan kereta api sudah hampir tidak ada suara ini ya. Ini di Bandung satu-satunya masih bunyi nih. Itu kalau mau tahu cara kerjanya itu kayak jam dinding yang pakai rantai yang ada bandulnya, jadi diputar gitu. Nah itu masih pakai itu, dia pakai bandul, ditarik dulu, nanti berkala. Jangan dulu banget ya. Ini jam dinding di rumah juga masih ada yang pakai itu. Kemudian rumah saya nggak pakai rantai, sekarang masih pakai manual. Baik. Sebelah kanan kita, ini titik 0 kilometer di kota Bandung, dan yang di atas itu bukan lokomotif ya. Itu adalah alat yang digunakan untuk meratakan jalan. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, karena saya selalu menyebutnya setum. Setum itu bahasa Belanda ya. Nanti saya lanjutkan lagi ceritanya. Hotel Savoy Hernando, sebelah kiri kita. Hotel inilah yang merupakan hotel pertama di kota Bandung, dan di sini Bung Karno menginap ketika tahun 1955 ketika diadakan Konferensi Asia Afrika di gedung Society Concordia yang sekarang gedungnya bernama Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Hari ini Museum Konferensi Asia Afrika buka. Nah, kalau ada yang mau masuk sebelum jam 12 ya baru jam 12 itu dia tadi 1 jam untuk istirahat. Atau buka lagi setelah istirahat. Nah, akhir-akhir ini Gedung Merdeka terkenal banyak setannya. Ini dia. Nah, itu dia setannya sudah mulai berjemur ya. Kadang-kadang hampir kena panas itu kebakar ya. Ini fotonya mau berjemur di sini.
di Bandung ini hantunya paling lengkap di kota Bandung di dunia. Ya, jadi hantu apa di dunia absen aja nanti pasti ada. Nah, baik, kalau tidak naik Bandung dari tempat tadi kita naik, kita bisa naik dari sisi selatannya alun-alun kota Bandung, di depannya pendopo. Sana juga ada senternya Bandung ya. Mobilnya juga lebih banyak kalau di sana. Tapi yang ngantri juga lebih banyak. Nah, dari jalan yang kita lewatin ini masih bernama Jalan Asia Afrika. Diberi nama Asia Afrika sejak diadakannya Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka tadi. Tapi sebenarnya Jalan Asia Afrika ini merupakan sepenggal dari jalan yang dibangun atas bidang Dendes yang kita kenal sebagai Jalan Anyer Panarukan. Jadi Anyer di sisi barat sana, Panarukan kita sebelah timur. Nah, ketika Dendes sedang inspeksi pembangunan Jalan Raya Pos, unit 0 km tadi, Dendes memerintahkan Kirabagi Sumadua untuk memindahkan kota yang lama yang terletak di Krapyak. Krapyak sekarang lebih dikenal dengan nama Dayuh Kolot. Nah, kemudian kota yang baru dikenal dengan nama Kota Bandung. Jadi karena adanya gedungnya dengan Lambat atau nama pengadilan. Tapi sebelum di sana kita ke Braga Bandung ya. Braga ini sebenarnya dari Jawa Bandung dikenal sebagai perniagaannya orang Eropa. Terus bahkan di sana Braga. Dan katanya kalau ke Bandung wajib selfie di tulisan Braga itu supaya sah ada di kota Bandung. Di sana ada kota namanya Sarina. Sarina. Ada yang tahu nggak kalau Sarina itu pengasuhnya Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno, jadi toko Sarina yang ada dimanapun, Surabaya ada, Jakarta ada, Bandung ada, itu awalnya memang Bung Karno yang punya ide buat sebuah toko yang menjual sesuatu yang khas Indonesia. Makanya toko Sarina kan kita bisa menemukan kerajinan-kerajinan khas Indonesia. Terus kenapa diberi Sarina? Karena Bung Karno untuk mengenang ibu asuhnya Bung Karno. Berarti yang duduk di sini. Kemudian mulailah toko-toko dibuka di sini, banyak orang berjualan di sini. Mulailah karena orang Belanda itu harus jalan-jalan di sini, makanya muncul istilah Baraga. Ada jalan-jalan di sore hari. Dekat ke sungai, karena dulu sebelah kiri sungai Cikapundung ini kelihatan. Kalau sekarang kita pernah melintasi sungai masuk ke sini. Ini namanya lorong teras Cikapundung. Terus Braga, kita masuk ke sana, nanti akan ketemu sungai Cikapundung. Nah, perkampungan di sepanjang sungai Cikapundung itu sekarang sudah menjadi kampung wisata, jadi bisa kita nikmati di sana. Kamu boleh tempat-tempat di sini. Ada yang sekedar jogging, ada yang sekedar kumpul-kumpul sama teman-temannya, bahkan ada yang lagi ngasuh binatang peliharaan, bukan anaknya. Nah, tadi peliharaannya dibawa ke sini bukan anjing, kucing, kelinci itu bukan. Yang dibawa ke sini itu ada yang bawa buaya, ada yang bawa, ada kadal, kura-kura, ular, gitu. Jadi aneh-aneh berang-berang kayak gitu. Tangan-tangannya juga punya peliharaannya ke sini. Nah, terus sebelah kanan kita ini tahun 1996 menjadi kantornya Wali Kota Bandung. Tapi gedung aslinya di tengah-tengah, bukan yang putih. Yang ini bangunannya di bawah dan lubang kelurahan. Ada satu gedungnya. Sebelah kiri kita ini sekarang gedung Museum Kota Bandung. Ini dulunya taman kanak-kanak di Jalan Belanda atau kindergarten. Nah, sementara gedung Balai Kota yang asli itu di belakangnya atapnya berwarna hitam. Anda sendiri dari pemilik rumah ini, dia adalah seorang pengusaha kopi. Pekarangan Balai Kota itu merupakan pekarangan rumah tinggalnya Aris Tawil. Dulu ada gudang kopinya, sekarang udah nggak ada gudang kopinya. Aris Tawil meninggalkan rumah ini ketika jabatannya sebagai asisten presiden pelayanan sudah berakhir dan Bandung berubah statusnya menjadi dari kabupaten menjadi otonomi atau nanti. Nah, sejak itu rumahnya menjadi kantornya Wali Kota Bandung. Nah, di tahun 1927 setelah 20 tahun Bandung menjadi Bandung Kota Manado. Rumahnya ada selalu renovasi menjadi yang sekarang kita lihat yang di belakang sana. Nah, jadi rumah asli sudah nggak ada, sudah menjadi rumah yang itu. Tapi tetap rumah tua karena dibangun di tahun 1927. Kalau yang di depannya berwarna putih itu bangunan yang dibangun sekitar 5 tahun yang lalu, jadi belum lama. Ya. Ada yang suka baca novel? Ada novel yang menciptakan Kota Bandung di tahun 1920. Ide novelnya Halaman Sukanta.
Buku itu menceritakan ketika Hewan tinggal di rumah itu. Nah, sebenarnya rumah itu adalah rumah tinggal seorang Belanda. Cuma saya lupa nama asli pemiliknya. Nah, sekarang sudah menjadi bagiannya dari Markas Perang Tiga Siliwangi. Kalau dulu hanya rumah tinggal. Di film dengan rumahnya di Batu, Aku lagi di jalan tempat syuting film Dilannya. Terkenal itu. Benar nggak sih? Di sini sekolahnya. Nah, kalau masih ada yang penasaran nanti nontonnya di depan sini di. Oh ya, sama nggak? Di foto doang. Kalau juga terbuka ada satpamnya, ada izin aja kalau mau foto ke dalam, Pak, izin mau pengen foto gitu. Tapi dari luar kota jauh pengen ketemu sama Dilan susah gitu.